Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada tahun 1998 di Surabaya, musim gugur kala itu adalah saat seluruh negeri terhuyung-huyung akibat krisis moneter. Seorang konglomerat ternama di Surabaya, ketua grup Nusantara yang sudah lanjut usia, menghilang tanpa jejak. Dan pada hari yang sama, seorang perawat wanita yang merawatnya di sisinya juga lenyap. Mobil kosongnya ditemukan di dekat bandara. Sejumlah besar uang ditarik dari rekening sang ketua. Dunia pun serentak bergunjing. Ketua tua itu telah terperdaya oleh perawatnya, membawa lari uang bersamanya. Demikianlah seorang wanita dicemooh oleh orang-orang yang bahkan tak pernah ia temui. Kasus itu perlahan terkubur dan waktu terus berlalu tanpa peduli. Namun, 6 tahun kemudian, di sebuah lokasi konstruksi yang terbengkalai, 2 kerangka manusia ditemukan berdampingan di dalam beton yang kokoh. 2 orang yang dikira telah melarikan diri itu ternyata tidak pernah melangkah satu jengkal pun keluar dari Surabaya pada hari mereka menghilang. Lalu, oleh tangan siapa dan bagaimana mereka bisa terkubur di sana? Tim 60 diamplu di sana. Kisah yang akan saya sampaikan ini adalah cerita tentang seorang pria tua dan seorang wanita yang dimulai di Surabaya pada tahun 1998. Kisah dimulai. Musim gugur tahun 1998 di Surabaya. Saat itu adalah masa yang sulit bagi seluruh negeri karena krisis moneter yang melanda pada musim dingin sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang tadinya sehat tiba-tiba gulung tikar. Para kepala keluarga yang di PHK dari pekerjaan yang telah mereka abdikan seumur hidup, menghabiskan hari-hari mereka di bangku taman dengan setelan jas lengkap. Spanduk-spanduk yang menyerukan pengumpulan emas terpampang di jalan-jalan. Orang-orang mengeluarkan cincin emas dari lemari mereka dan mengantre di depan bank. Begitulah keadaannya saat itu. Surabaya pun tidak terkecuali. Kapal-kapal kargo yang biasanya memenuhi pelabuhan tampak berkurang drastis. Gemerlap lampu di jalan Tunjungan pun tak lagi sama. Di tengah suasana yang berat itu, ada satu nama yang dikenal oleh setiap warga Surabaya, Grup Nusantara. Grup Nusantara adalah salah satu dari 3 perusahaan terbesar di Surabaya. Dengan pilar utama Nusantara Pelayaran yang mengoperasikan kapal dan Nusantara Konstruksi yang membangun gedung. Perusahaan ini begitu dominan. Di pelabuhan selalu ada kapal berbendera Nusantara. Di pusat kota, gedung-gedung yang dibangun oleh Nusantara Konstruksi berdiri di mana-mana. Warga Surabaya sering menyebut nama itu dengan bangga. Orang yang membangun grup Nusantara dari nol adalah Bapak Wijoyo. Usianya saat itu 78 tahun. Konon di masa mudanya ia adalah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Ia bangun lebih pagi dari siapapun untuk mengangkat barang dan membaca buku besar hingga larut malam. Dengan uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, ia membeli sebuah kapal tua. Itulah awal dari Nusantara Pelayaran. Orang-orang menjulukinya sebagai sesepuh Surabaya yang sukses dari bawah. Namun, kekayaan yang melimpah itu tidak mampu mengusir kesepian di masa tuanya. Istri Bapak Wijoyo telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Anak-anaknya sudah dewasa dan terpencar. Putra sulungnya Budi sibuk mengurus Nusantara Konstruksi. Putrinya Santi tinggal terpisah bersama suaminya. Mereka semua hanya datang saat hari raya. Rumah besar itu selalu sepi. Terlebih lagi, Bapak Wijoyo pernah terserang stroke setahun sebelumnya. Meskipun nyawanya selamat, gerakannya menjadi sangat terbatas. Ia berjalan dengan menyeret satu kakinya dan bicaranya tidak lagi jelas. Pria yang pernah membangun perusahaan sebesar itu kini kesulitan bahkan untuk makan sendiri. Oleh karena itu, keluarga mempekerjakan seorang perawat. Namanya adalah Ibu Siti. Ibu Siti saat itu berusia 48 tahun. Lahir di sebuah desa di Jawa Timur, ia adalah seorang wanita yang seumur hidupnya akrab dengan kerja keras. Ditinggal mati suaminya di usia muda, ia membesarkan seorang putri tunggal dengan gigih. Untuk menyekolahkan putrinya hingga ke jenjang universitas, konon tak ada pekerjaan yang tak pernah ia coba. Ia pernah bekerja di restoran, membantu pekerjaan rumah tangga orang lain, dan merawat orang tua yang sakit. Ibu Siti adalah orang yang berpengalaman dalam pekerjaan merawat. Ibu Siti mulai bekerja di kediaman Ketua Grup Nusantara pada musim semi tahun itu. Awalnya Bapak Wijoyo sangat tidak menyukainya. Maklum, ia adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia menolak keras saat wanita asing menyentuh tubuhnya. Ia mendorong nampan makanan, melempar obat, dan melontarkan kata-kata kasar. Perawat-perawat lain tidak tahan dan pergi dalam beberapa hari.
Namun, Ibu Siti berbeda. Ia menahan semuanya dalam diam. Ketika sang ketua marah, ia hanya menunggu dengan sabar. Ketika obat ditolak, ia menawarkannya kembali dengan tenang. Pada hari hujan, ia membuatkan sendiri bubur sumsum kesukaan sang ketua. Pada hari yang cerah, ia mendorong kursi rodanya untuk berjalan-jalan hingga ke ujung halaman. Hal itu berlangsung selama berbulan-bulan. Perlahan, hati Bapak Wijoyo mulai luluh. Seorang tetangga di kemudian hari bercerita bahwa sekitar akhir musim semi, suara tawa mulai terdengar dari rumah yang tadinya senyap itu. Bapak Wijoyo menjadi lebih sering keluar ke halaman untuk berjemur. Ketika Ibu Siti menceritakan kisah-kisah lama di sisinya, sang ketua mengangguk-angguk seperti anak kecil. Bapak Wijoyo sering menceritakan isi hatinya kepada Ibu Siti, hal-hal yang jarang ia ceritakan kepada anak-anaknya. Kisah masa mudanya saat menjadi kuli di pelabuhan, kerinduannya pada mendiang istrinya, dan terkadang kekecewaannya terhadap anak-anaknya. Ibu Siti hanya mendengarkan semua cerita itu dalam diam. Sekitar waktu itu, Bapak Wijoyo pernah berkata kepada orang terdekatnya, "Wanita itu datang bukan karena uangku. Dia melihatku sebagai manusia." Begitulah ikatan mendalam yang bahkan tak dapat dibagi dengan anak-anaknya mulai terjalin di antara mereka. Lalu tibalah bulan Oktober 1998. Pada minggu ketiga bulan itu, semua anak Bapak Wijoyo sedang tidak ada di rumah. Putra sulungnya, Budi, sedang berada di Jakarta untuk urusan perusahaan. Putrinya Santi sedang pergi keluar kota untuk beberapa hari. Menantunya, Danang, juga sedang tidak di tempat karena urusan bisnis. Di rumah besar itu hanya tersisa Bapak Wijoyo dan Ibu Siti. Hari Minggu, 18 Oktober. Hingga malam itu sepertinya tidak ada hal yang aneh di rumah. Makan malam disajikan dan sang ketua meminum obatnya. Tak ada yang menyangka bahwa hari yang biasa itu akan menjadi jejak terakhir mereka di dunia. Keesokan harinya, Senin 19 Oktober pagi, seorang asisten rumah tangga yang datang untuk membantu membuka pintu gerbang. Namun, anehnya rumah terasa begitu sunyi. Biasanya, Ibu Siti sudah bangun pagi-pagi untuk menyapu halaman. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan orang. Asisten rumah tangga itu mengetuk pintu kamar sang ketua. Tidak ada jawaban. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Kamar itu kosong, kamar Ibu Siti juga sama. Selimut terlipat rapi. Keduanya tidak terlihat dimanapun. Asisten rumah tangga yang terkejut itu segera menghubungi putra sulungnya, Budi. Budi yang berada di Jakarta langsung bertolak ke Surabaya. Menantunya, Danang, dan putrinya, Santi, juga bergegas pulang. Keluarga menggeledah seisi rumah, tetapi baik Bapak Wijoyo maupun Ibu Siti tidak ditemukan. Akhirnya, pada hari itu keluarga melapor ke polisi. Awalnya, polisi menduga ini adalah kasus orang hilang atau kecelakaan biasa, mengingat ia adalah seorang lansia dengan keterbatasan gerak. Mereka berpikir mungkin ia tersesat atau mengalami musibah. Polisi menyisir rumah sakit dan jalan-jalan di Surabaya, namun tidak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar tak terduga datang. Sedan hitam milik Bapak Wijoyo ditemukan di pinggir jalan dekat Bandara Juanda. Mobil itu kosong, pintunya tidak terkunci, dan kuncinya masih menggantung. Seolah-olah seseorang meninggalkan mobil itu dengan tergesa-gesa. Kecurigaan polisi berubah. Lokasi dekat bandara membuat mereka berpikir, mungkinkah keduanya telah terbang ke suatu tempat? Kemudian, satu fakta krusial terungkap. Sejumlah besar uang tunai telah ditarik dari rekening Bapak Wijoyo. Jumlahnya mencapai 300 juta rupiah. Uang itu ditarik secara bertahap dalam beberapa hari sebelum ia menghilang. Semuanya dalam bentuk tunai. Mengingat pecahan terbesar saat itu adalah 100 ribu rupiah, volume uang itu pasti sangat besar. Sejak saat itu, satu cerita mulai menyebar dari mulut ke mulut. Ketua tua itu pasti tergila-gila pada perawat mudanya. Mereka kabur membawa uang. Awalnya hanya bisik-bisik, namun rumor itu menyebar dengan cepat. Cerita tentang seorang perawat berusia 48 tahun yang merayu seorang lansia yang bahkan sulit bergerak, bahwa ia mendekatinya untuk mengincar harta dan akhirnya berhasil menguasai sang ketua, membawa lari uangnya. Orang-orang melontarkan kata-kata kasar tentang Ibu Siti. Bahkan mereka yang belum pernah melihat wajahnya pun ikut mencelanya. Keluarga pun tidak jauh berbeda. Putra sulungnya, Budi, tidak bisa menahan amarah. Di hadapan polisi, ia meninggikan suaranya, mengatakan bahwa ayahnya sudah pikun dan dikendalikan oleh perawat itu. Ia yakin wanita itulah yang merencanakan semuanya. Putrinya, Santi, hanya bisa menangis dalam diam. Polisi pun perlahan-lahan condong ke arah cerita itu.
Mobil yang ditinggalkan di dekat bandara uang tunai dalam jumlah besar yang ditarik sebelum menghilang dan akhir pekan di mana hanya mereka berdua yang ada di rumah. Semua keadaan seolah menunjuk ke satu arah. Tentu saja ada beberapa hal yang mengganjal. Pertama, Ibu Siti meninggalkan hampir semua barang-barangnya. Pakaian, sepatu, dan barang-barang pribadi lainnya masih utuh di kamarnya. Yang terpenting, sebuah bingkai kecil berisi foto putrinya masih tergeletak di atas meja rias. Ia adalah seorang ibu yang seumur hidupnya hanya memikirkan putri tunggalnya itu. Rasanya tidak masuk akal jika orang seperti itu pergi bahkan tanpa membawa foto putrinya. Hal yang sama juga berlaku untuk Bapak Wijoyo. Ia memiliki obat yang harus diminum setiap hari tanpa kecuali. Namun, obat itu masih ada di kamarnya. Tongkat dan kursi rodanya juga berada di tempatnya. Bapak Wijoyo adalah seorang lansia yang bahkan sulit untuk berjalan beberapa langkah sendirian. Rasanya aneh jika orang seperti itu pergi jauh tanpa obat-obatannya. Semakin dipikirkan, semakin banyak kejanggalan. Terlebih lagi setelah polisi memeriksa catatan penerbangan, nama mereka berdua tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada jejak bahwa mereka naik pesawat. Namun pada saat itu polisi terlalu sibuk. Krisis moneter membuat seluruh negeri kacau balau. Banyak orang bunuh diri karena terlilit utang. Kasus penipuan merajalela. Polisi tidak punya cukup tenaga untuk mencari setiap orang yang hilang. Polisi pun menyimpulkan bahwa keduanya mungkin telah menyelinap melalui jalur lain dan bersembunyi di suatu tempat. Begitulah kasus hilangnya Ketua Wijoyo secara diam-diam ditutup sebagai kasus pelarian bersama antara seorang lansia dan perawatnya. Penyelidikan berhenti begitu saja. Kasus itu dimasukkan ke dalam laci yang dalam. Seiring berjalannya waktu, nama Ketua Wijoyo perlahan-lahan dilupakan orang. Hanya nama Ibu Siti yang masih menjadi bahan perbincangan untuk sementara waktu. Wanita licik yang merayu orang kaya tua dan merampas hartanya, itulah nama yang diberikan dunia kepadanya. Namun, apakah itu kebenarannya? Di sebuah desa di pinggiran Surabaya, ada seseorang yang menanggung semua cemoohan itu sendirian. Ia adalah putri tunggal Ibu Siti. Ia tidak bisa mempercayainya. Ibunya yang seumur hidupnya hanya hidup untuknya, dituduh merayu orang kaya tua dan melarikan diri. Ibunya bukan orang seperti itu, tapi dunia tidak mau mendengarkan kata-katanya. Tidak ada bukti. Yang ada hanyalah fakta bahwa keduanya telah menghilang. Dan uang pun ikut menghilang. Begitulah waktu berlalu. Setahun berlalu, lalu setahun lagi. Waktu yang tak peduli seolah menutupi segalanya. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa keduanya tidak pernah meninggalkan Surabaya pada hari itu. Bahwa mereka sebenarnya berada di suatu tempat yang tidak jauh. Sangat dekat. Butuh waktu 6 tahun penuh sebelum kebenaran itu kembali terungkap ke dunia. Kebenaran yang terkubur selama 6 tahun. Waktu berlalu tanpa terasa hingga tahun 2004. 6 tahun telah berlalu sejak Ketua Wijoyo menghilang. Dunia hampir melupakan kasus itu. Grup Nusantara pun tak lagi sama. Setelah melewati krisis moneter, perusahaan itu banyak merugi. Namun, orang-orang hanya terus menjalani hidup mereka. Cerita ini dimulai kembali di sebuah lokasi konstruksi di pinggiran Surabaya. Di sana, sebuah bangunan yang belum selesai berdiri seperti kerangka yang mengerikan. Itu adalah gedung pusat perbelanjaan yang sedang dibangun oleh Nusantara Konstruksi. Konon, peletakan batu pertamanya dilakukan tepat sebelum krisis moneter melanda. Namun pada musim gugur tahun 1998, ketika kondisi perusahaan memburuk, konstruksi dihentikan. Selama 6 tahun penuh, bangunan itu dibiarkan dengan kerangka yang telanjang, diterpa angin dan hujan. Anak-anak di lingkungan itu bahkan takut untuk mendekat. Bangunan itu juga diikuti oleh desas-desus yang menyeramkan. Cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar di malam hari atau bayangan putih yang berkelebat. Tentu saja, semua orang menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Namun di kemudian hari, orang-orang bergidik ngeri mengatakan bahwa desas-desus itu ternyata tidak sepenuhnya tanpa dasar. Kemudian area itu ditetapkan sebagai zona pembangunan kembali. Bangunan mengerikan itu diputuskan untuk dirobohkan. Menjelang akhir musim semi, pembongkaran akhirnya dimulai. Senin, 5 April 2004. Hari itu, pekerjaan pembongkaran sedang berlangsung. Sebuah ekskavator besar meraung menghancurkan beton. Kerangka bangunan runtuh satu persatu. Para pekerja bekerja dalam diam, berlumuran debu. Kemudian tibalah giliran untuk menghancurkan fondasi di lantai dasar. Fondasi adalah gumpalan beton terkeras yang menopang bangunan. Ekskavator menghantam beton tebal itu. Sekali, 2 kali. Gumpalan yang keras itu retak. Namun, dari celah retakan itu, sesuatu yang keputihan muncul.
Awalnya, para pekerja mengira itu adalah dahan pohon atau pipa. Jadi, mereka mendekat tanpa curiga. Tetapi ketika ia menyapu debu dengan tangannya, ia membeku di tempat. Yang keluar dari dalam beton itu bukanlah benda lain, melainkan tulang manusia. Pekerjaan segera dihentikan. Mandor proyek dengan wajah pucat pasi menelepon polisi. Tak lama kemudian polisi datang berbondong-bondong. Lokasi itu dipasangi garis polisi berwarna kuning. Setelah mengintip dengan hati-hati ke dalam beton yang pecah, polisi segera menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Yang terkubur di dalamnya bukan hanya satu orang, melainkan dua orang. Dua kerangka manusia terbaring berdampingan di dalam beton. Beton adalah benda yang sangat keras. Sekali mengeras, ia menjadi sekeras batu. Jika sesuatu dimasukkan ke dalamnya, ia tidak akan mudah membusuk meskipun waktu berlalu. Seseorang yang mengurung kedua orang itu di dalamnya pastilah berharap agar mereka tidak akan pernah terungkap ke dunia selamanya. Namun, sekeras apapun beton itu, ia akhirnya membuka mulutnya di hadapan gigi-gigi baja ekskavator. Wajah para polisi yang berkumpul di lokasi itu menegang. Meskipun sinar matahari musim semi terasa hangat, suasana di tempat itu terasa dingin. Orang yang ditugaskan untuk menangani kasus ini adalah Detektif Haryono. Usianya saat itu 43 tahun. Ia telah lama bekerja di Kepolisian Daerah Jawa Timur, menangani kembali kasus-kasus yang belum terpecahkan. Ia adalah orang yang tidak banyak bicara. Sifatnya adalah tidak akan puas sebelum menuntaskan pekerjaan yang sudah ia pegang. Rekan-rekannya sering bercanda bahwa ia adalah orang yang akan mengetuk jembatan batu 100 kali sebelum menyeberang. Detektif Haryono menatap lama pada kerangka di dalam beton. Tulang manusia berada di dalam beton bukanlah hal yang biasa. Itu berarti seseorang sengaja menyembunyikan mayat di dalamnya. Dan itu dua orang sekaligus. Ia pertama-tama mencari tahu siapa pemilik bangunan ini. Dan tak lama kemudian hatinya menjadi berat karena satu fakta. Bangunan itu dibangun oleh Nusantara Konstruksi. Waktu penghentian konstruksi adalah musim gugur tahun 1998. Sebuah kasus lama terlintas di benak Detektif Haryono. Kasus yang samar-samar ia ingat, kasus hilangnya ketua grup Nusantara bersama perawatnya. Waktu kejadiannya adalah tepat pada musim gugur tahun 1998. Detektif Haryono segera mencari arsip lama. Dari dalam berkas yang berdebu, muncullah catatan kasus hilangnya Ketua Wijoyo. Ia membaca catatan itu dari awal hingga akhir dengan teliti. Mobil yang ditinggalkan di dekat bandara. Uang tunai sebesar 300 juta yang ditarik tepat sebelum menghilang. Dan di halaman terakhir, tertulis kesimpulan bahwa keduanya telah melarikan diri bersama. Detektif Haryono tidak bisa begitu saja mempercayai kesimpulan itu. Semakin ia membaca catatan itu, semakin banyak hal yang mengganjal. Fakta bahwa seorang lansia yang sulit bergerak pergi tanpa membawa obat yang diminumnya setiap hari. Fakta bahwa tongkat yang biasa digunakannya pun ditinggalkan di kamar. Yang terpenting, fakta bahwa tidak ada catatan penerbangan mereka berdua dimanapun. Untuk orang yang melarikan diri, jejak kepergian mereka terlalu sedikit. Detektif Haryono meletakkan penanya dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Sesuatu terasa tidak beres. Bagaimana mungkin dua orang yang dikatakan telah melarikan diri justru muncul dari dalam beton seperti ini? Hal pertama yang harus dipastikan sekarang adalah identitas kerangka itu. Detektif Haryono mengirim kedua sisa-sisa jenazah itu ke Laboratorium Forensik Nasional. Pada masa itu, identifikasi jenazah adalah tugas mereka. Para ahli forensik memeriksa tulang-tulang itu satu persatu. Kerangka pertama adalah seorang pria lanjut usia. Dari kondisi tulangnya diperkirakan usianya jauh di atas 70 tahun. Selain itu, ada bekas penyakit lama di satu sisi tubuhnya. Detektif Haryono teringat fakta bahwa Ketua Wijoyo pernah menderita stroke. Wajah satu orang mulai menjadi jelas. Petunjuk yang menentukan adalah gigi. Para ahli forensik mencocokkan catatan gigi dari sisa-sisa jenazah itu dengan data rumah sakit lama. Dan secara mengejutkan, catatan itu sangat cocok dengan catatan perawatan gigi Ketua Wijoyo semasa hidupnya. Namun, Detektif Haryono tidak puas hanya dengan itu. Ia membutuhkan bukti yang lebih pasti. Jadi, ia memutuskan untuk mencari kerabat sedara. Cara paling jelas untuk mengidentifikasi seseorang adalah dengan mencocokkan DNA dengan kerabat sedarahnya. Untuk perbandingan DNA harus ada hubungan darah langsung. Hubungan suami istri tidak bisa digunakan karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Detektif Haryono menemui adik laki-laki Ketua Wijoyo, seorang pria tua bernama Wiryo yang saat itu berusia 77 tahun. Ia adalah adik kandung yang lahir dari ibu yang sama. Dengan tangan gemetar, Bapak Wiryo menyetujui tes tersebut. Ia menghela napas dalam-dalam,
mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan mendengar kabar kakaknya setelah 6 tahun dalam kondisi seperti ini. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Kerangka pria tua di dalam beton itu tidak salah lagi adalah Ketua Wijoyo. Orang yang selama 6 tahun diyakini telah melarikan diri ke suatu tempat, ternyata tidak pernah melangkah satu jengkal pun keluar dari Surabaya. Dan itu di dalam beton bangunan yang dibangun oleh perusahaannya sendiri. Sekarang tinggal satu orang lagi yang terkubur bersamanya. Kerangka kedua adalah seorang wanita yang diperkirakan berusia 40-an. Para ahli forensik juga membaca banyak hal dari tulangnya. Ia adalah wanita yang tidak terlalu tinggi. Di ruas-ruas jarinya ada bekas kerja keras yang telah dilakukan sejak lama. Tangan seseorang yang seumur hidupnya merawat orang lain dan mengurus rumah tangga. Di benak Detektif Haryono, satu nama sudah terlintas. Perawat yang menghilang pada hari yang sama dengan Ketua Wijoyo, Ibu Siti. Wanita yang selama ini dicemooh oleh dunia. Detektif Haryono mencari kerabat saudara Ibu Siti. Kemudian, di sebuah lingkungan di pinggiran Surabaya, ia menemukan putri tunggalnya. Seorang wanita bernama Rina yang saat itu berusia 30 tahun. Rina terdiam lama saat dikunjungi oleh detektif. Sejak ibunya menghilang, ia telah hidup selama 6 tahun dalam cemoohan. Putri dari wanita yang merayu orang kaya tua dan melarikan diri. Itulah stigma yang dilekatkan dunia padanya. 6 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Rina terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Setiap kali cerita ibunya menjadi bahan perbincangan, ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Hubungan asmaranya pun kandas karena masalah itu. Namun, tidak sehari pun ia meragukan ibunya. Ibuku bukan orang seperti itu. Hanya dengan keyakinan itu, ia bertahan melewati tahun-tahun yang berat. Dan kini, kabar bahwa tulang ibunya ditemukan di dalam beton sampai kepadanya. Rina pun menyetujui tes dengan hati yang gemetar. Dan beberapa hari kemudian hasilnya keluar. Kerangka wanita di dalam beton itu tidak salah lagi adalah Ibu Siti. Hubungan darah antara ibu dan anak tidak berbohong. Mendengar berita itu Rina terduduk dan menangis. Itu bukan hanya air mata kesedihan. Fakta bahwa ia menemukan kembali ibunya setelah 6 tahun. Dan bahwa ibunya bukanlah wanita yang melarikan diri membawa uang. Kedua fakta itu membuatnya menangis pada saat yang bersamaan. Detektif Haryono hanya menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Sekarang, kasus ini mengambil warna yang sama sekali berbeda. Kedua orang itu tidak melarikan diri. Mereka dibunuh oleh seseorang dan disembunyikan jauh di dalam beton. Itu berarti sandiwara pelarian bersama yang diyakini dunia selama 6 tahun ini sejak awal adalah kebohongan yang dirancang dengan cermat oleh seseorang. Detektif Haryono sekali lagi melihat berkas lama dan perhatiannya tertuju pada satu fakta. Kapan fondasi beton tempat keduanya terkubur itu dicor? Setelah memeriksa catatan, ditemukan bahwa pekerjaan di bagian itu dilakukan pada bulan Oktober 1998. Tepat pada saat keduanya menghilang dari dunia. Punggung detektif Haryono terasa dingin, terlalu kebetulan untuk dianggap sebagai kebetulan. Jelas bahwa seseorang telah membunuh kedua orang itu, kemudian mengubur mayat mereka di dalam beton dan membuatnya seolah-olah mereka telah melarikan diri jauh. Orang yang mampu melakukan itu tidak banyak. Seseorang yang bisa keluar masuk lokasi konstruksi itu dengan bebas. Seseorang yang bisa menyentuh uang tunai dalam jumlah besar itu berarti seseorang yang sangat dekat dengan Ketua Wijoyo. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang asing. Seseorang yang tahu persis seluk-beluk rumah sang ketua. Seseorang yang bisa keluar masuk lokasi konstruksi perusahaan seperti rumahnya sendiri. Di benak detektif Haryono, meskipun belum ada nama, sebuah gambaran samar mulai terbentuk. Ia membulatkan tekadnya. Ia akan menggali kebenaran yang telah terkubur selama 6 tahun hingga tuntas. Dan benang merah pertama dari kebenaran itu secara tak terduga mulai terurai dari mulut seseorang, Putri Ibu Siti, Rina. Ia datang kembali untuk menemui detektif demi membersihkan nama baik ibunya. Kesaksian sang putri dan jejak yang ditinggalkan. Beberapa hari setelah mengidentifikasi jenazah ibunya, Rina datang lagi ke kantor polisi untuk menemui detektif Haryono. Di tangannya ada sebuah bungkusan tua. Wajahnya tirus, tetapi sorot matanya tajam, seperti orang yang ingin menyampaikan banyak hal. Beban 6 tahun seolah menimpa tubuh kecilnya. Rina yang berusia 30-an tampak jauh lebih tua dari usianya. Bahunya selalu membungkuk. Jejak dari tahun-tahun yang ia habiskan untuk menghindari tatapan orang lain. Detektif Haryono mempersilakannya masuk ke ruangan yang tenang dan menyuguhkan secangkir teh hangat. Setelah ragu sejenak, Rina perlahan membuka mulutnya. "Pak detektif, ibu saya bukan orang seperti itu." Satu kalimat itu mengandung beban 6 tahun. Rina berkata bahwa ia sudah berkali-kali ingin mengatakan hal ini. Bahkan segera setelah ibunya menghilang, ia pergi ke polisi. Mengatakan bahwa ibunya bukan orang yang akan lari karena uang.
pasti ada sesuatu yang salah. Namun, saat itu polisi tidak menghiraukan kata-katanya. Tidak ada bukti. Dunia sudah terlanjur membuat kesimpulan, perawat yang merayu orang kaya tua. Dengan satu kalimat itu, semuanya berakhir. Jadi, Rina terpaksa diam. Tapi sekarang setelah tulang ibunya ditemukan di dalam beton, ia tidak bisa lagi tinggal diam. Detektif Haryono mengangguk perlahan. Sekarang, saya akan mendengarkan. Tolong ceritakan semuanya perlahan-lahan. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, seseorang mau mendengarkan kata-katanya. Hati detektif Haryono terasa berat. Jika saja saat itu ada yang mau mendengarkan perkataan anak ini dengan baik, kebenaran mungkin tidak akan terkubur begitu lama. Ia bertekad untuk kali ini melakukannya secara berbeda. Rina membuka bungkusannya. Di dalamnya ada surat-surat dari ibunya dan sebuah buku tabungan. Ia pertama-tama menceritakan orang seperti apa ibunya itu. Ibu Siti adalah orang yang seumur hidupnya hidup untuk orang lain. Ditinggal mati suami, ia hidup hanya untuk putri tunggalnya. Ia menabung sedikit demi sedikit dari bekerja di restoran dan merawat orang sakit. Hampir semua uang yang ia hasilkan dikirimkan kepada putrinya. Sementara ia sendiri melewati 4 musim dengan sehelai baju lusuh. Rina membuka buku tabungan itu. Di sana tercatat rapi jejak uang yang dikirimkan ibunya setiap bulan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi tidak pernah sekalipun terlewat. Kadang banyak, kadang sedikit, tetapi tidak pernah ada bulan yang kosong. Bagi ibunya, buku tabungan itu adalah cinta itu sendiri untuk putrinya. Rina menunjuk satu bagian di buku tabungan itu. Catatan saat ibunya mengirimkan uang untuk biaya kuliahnya. Musim dingin saat itu terasa sangat dingin. Ibunya yang tinggal di kamar kontrakan tanpa pemanas yang layak, tidak pernah sekalipun terlambat mengirimkan uang kuliah untuk putrinya. Rina baru mengetahui fakta itu jauh di kemudian hari. Saat menceritakan itu, matanya berkaca-kaca. Pak Detektif, ibu saya bahkan gaji yang beliau terima dari rumah Bapak Ketua, beliau kirimkan kepada saya tanpa dipakai sepeser pun. Apa masuk akal orang seperti itu lari membawa uang 300 juta rupiah milik orang lain? Suara Rina bergetar. Detektif Haryono mendengarkan dalam diam. Rina menceritakan satu hal lagi, perkataan ibunya setelah mulai bekerja di rumah sang ketua. Ibu Siti merasa kasihan pada Ketua Wijoyo. Meskipun memiliki banyak harta, ia adalah seorang lansia yang kesepian tanpa ada orang di sisinya. Ibu Siti bahkan selalu menolak hadiah dari sang ketua, mengatakan bahwa ia datang untuk bekerja dan dibayar, tidak mengharapkan lebih. Suatu kali, Ketua Wijoyo mencoba memberikan sebuah cincin emas kepada Ibu Siti sebagai tanda terima kasih. Namun Ibu Siti dengan tegas mengembalikannya, mengatakan bahwa ia hanya menerima kebaikannya saja. Begitulah ibunya. Rina juga menyampaikan cerita sang ketua yang diceritakan oleh ibunya. Di hadapan Ibu Siti, Ketua Wijoyo membuka hatinya. Ia sering menceritakan hal-hal yang bahkan tidak ia ceritakan kepada anak-anaknya. Lansia yang kesepian dan perawat yang jujur, keduanya hidup saling bergantung. Tidak ada skandal kotor seperti yang digunjingkan dunia. Mendengar sampai di situ, gambaran wanita penggoda yang ada di benak Detektif Haryono perlahan memudar. Namun, cerita terakhir yang disampaikan Rina membuat telinga Detektif Haryono terpasang tajam. Sekitar seminggu sebelum ibu menghilang, ibu menelepon saya. Rina mengingat dengan jelas percakapan telepon hari itu. Hari itu, ibunya yang lebih dulu menelepon. Suara ibunya terdengar sedikit bersemangat namun juga berat. Ibu Siti berkata kepada putrinya, Rina, Bapak Ketua, sudah mengambil keputusan besar. Sepertinya beliau akan memperbaiki semua kesalahan yang ada. Ibu Siti juga mengatakan bahwa seorang pengacara akan segera datang ke rumah. Ketika Rina bertanya apa yang terjadi, ibunya enggan menjelaskan secara rinci, hanya menambahkan, sepertinya Bapak Ketua sangat kecewa pada seseorang akhir-akhir ini, beliau sangat tertekan karena hal itu. Namun, Ibu Siti merasa lega karena sang ketua telah mengambil keputusan. Ia berkata seolah beban di hatinya telah terangkat. Dan di akhir percakapan itu Ibu Siti meninggalkan pesan ini. Kalau urusan ini selesai dengan baik, Ibu akan segera mengunjungimu. Ibu akan bawakan makanan enak. Seorang ibu yang berjanji akan segera menemui putrinya. Setelah janji itu, Ibu Siti tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Rina berkata setiap kali mengingat percakapan itu, hatinya hancur. Seharusnya ia bertanya lebih lanjut apa yang terjadi pada ibunya saat itu. Ia tidak pernah bermimpi bahwa ibunya tidak akan bisa menepati janji untuk segera datang. Suara hari itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Mendengar cerita itu, Detektif Haryono tenggelam dalam pikirannya. Seseorang yang berjanji akan segera bertemu putrinya.
Apakah masuk akal orang seperti itu beberapa hari kemudian membawa lari uang dan menghilang selamanya? Sangat tidak masuk akal. Terlebih lagi, frasa keputusan besar Bapak Ketua sangat mengganjal di hatinya. Ketua Wijoyo mencoba memperbaiki sesuatu yang salah. Ia akan memanggil pengacara. Ia sangat kecewa pada seseorang. Detektif Haryono samar-samar bisa menebak apa arti kata-kata itu. Seorang lansia kaya yang memanggil pengacara biasanya berarti satu hal, memutuskan kembali kepada siapa hartanya akan diwariskan. Jika Ketua Wijoyo berniat mengubah surat wasiatnya, pasti ada orang yang akan dirugikan. Dan jika ada orang yang dirugikan, itu berarti ada motif yang jelas bagi seseorang. Detektif Haryono sekarang mengerti mengapa penyelidikan pada tahun 1998 begitu ceroboh. Saat itu, seluruh negeri sedang dilanda krisis moneter. Puluhan kasus terjadi setiap hari, polisi sangat kekurangan tenaga. Terlebih lagi, keluarga pun serempak mengatakan itu adalah kasus pelarian, sehingga penyelidik saat itu dengan mudah mempercayainya. Tidak ada satupun yang menaruh curiga dan menggalinya hingga tuntas. Dan di celah itulah pelaku sebenarnya berhasil lolos. Setelah Rina pergi, Detektif Haryono segera membuka kembali catatan kasus lama. Kali ini, ia memutuskan untuk mengikuti aliran uang. Tepat sebelum Ketua Wijoyo menghilang, sejumlah besar uang 300 juta rupiah ditarik dari rekeningnya. Dunia percaya bahwa uang itu dibawa lari oleh keduanya. Lalu, kemana perginya uang itu? Jika dibawa oleh orang yang melarikan diri, seharusnya ada jejak penggunaannya di suatu tempat. Namun, sekeras apapun Detektif Haryono mencari, tidak ada jejak penggunaan uang itu dimanapun. Tidak ada catatan membawa uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Tidak ada jejak masuk ke rekening baru. Tidak ada pembelian properti atau barang berharga. Uang 300 juta rupiah itu seolah lenyap di telan bumi. Seolah-olah sejak awal sudah ada yang memegangnya dan menyembunyikannya dalam-dalam. Detektif Haryono memperhatikan satu hal lagi. Uang dalam jumlah besar itu tidak ditarik sekaligus, melainkan secara bertahap selama beberapa hari. Seolah-olah seseorang sengaja menarik uang itu agar tidak menarik perhatian. Sulit dipercaya bahwa seorang lansia yang sulit bergerak datang sendiri ke bank dan menarik uang sebanyak itu secara bertahap. Jelas bahwa seseorang telah menggunakan nama sang ketua untuk mengambil uang itu. Detektif Haryono menemukan satu keanehan lagi mengenai barang-barang Ibu Siti. Setelah Ibu Siti menghilang, barang-barangnya di kamar hampir utuh. Pakaian dan sepatu, bahkan barang yang paling penting pun ada di tempatnya, buku tabungannya sendiri. Buku tabungan berisi uang yang ia kumpulkan dengan susah payah untuk putrinya. Orang yang melarikan diri membawa uang orang lain, tetapi meninggalkan uang yang ia kumpulkan sendiri. Ini sama sekali tidak masuk akal. Ditambah lagi, foto putrinya pun ditinggalkan begitu saja. Detektif Haryono yakin, Ibu Siti tidak meninggalkan rumah itu atas kemauannya sendiri. Sekarang semuanya mulai menjadi jelas. Keduanya tidak melarikan diri. Mereka dibunuh oleh seseorang. Dan orang itu dengan cermat membuat skenario seolah-olah keduanya melarikan diri bersama. Mengambil uang tunai dalam jumlah besar untuk membuatnya tampak seperti pencurian dan meninggalkan mobil sang ketua di dekat bandara agar terlihat seperti mereka pergi jauh. Siapakah orang yang mampu melakukan semua itu? Seseorang yang bisa mengakses rekening Ketua Wijoyo. Seseorang yang tahu apa yang akan diperbaiki oleh sang ketua. Dan orang yang paling dirugikan jika surat wasiat diubah. Kemungkinannya besar adalah salah satu anggota keluarga Ketua Wijoyo, baik hubungan darah maupun karena pernikahan. Namun, Detektif Haryono belum menunjuk siapapun. Jika gegabah menuduh orang, ia justru bisa kehilangan pelaku sebenarnya. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak yang ditunjukkan oleh bukti saja. Di benak Detektif Haryono, gambaran samar yang selama ini ada perlahan-lahan mulai terbentuk lebih jelas. Detektif Haryono bangkit dari kursinya. Tempat yang akan ia tuju sekarang sudah jelas, lokasi konstruksi tempat keduanya terkubur. Apa yang sebenarnya terjadi di sana pada hari beton itu dicor? Detektif Haryono memutuskan untuk menggalinya dari sana. Pintu kebenaran sekarang perlahan mulai terbuka. Dan di lokasi konstruksi itu masih ada seseorang yang mengingat dengan jelas malam 6 tahun yang lalu itu. Detektif Haryono akan mencari orang itu. Itulah awal sebenarnya dari penyelidikan ulang yang panjang, menantu yang bermuka dua. Detektif Haryono kembali ke lokasi konstruksi itu, tepat di tempat keduanya terkubur. Kali ini ia memutuskan untuk melihat proses pembangunan gedung itu, bukan gedungnya sendiri. Kapan konstruksi dimulai? Kapan dihentikan? Dan yang terpenting, kapan tepatnya fondasi beton tempat mayat dikubur itu dicor? Menyusuri dokumen konstruksi yang sudah tua bukanlah pekerjaan mudah. Karena perusahaan sedang dalam kondisi buruk, data-datanya tersebar di mana-mana. Namun, Detektif Haryono tidak menyerah.
Setelah berhari-hari berusaha, ia akhirnya mendapatkan jurnal lapangan saat itu. Di kertas yang sudah menguning, tertulis detail pekerjaan dari hari ke hari. Setelah memeriksa jurnal itu, ternyata konstruksi sebenarnya sudah berhenti pada musim gugur tahun 1998. Karena krisis moneter, perusahaan mengalami kesulitan dan sebagian besar pekerja telah meninggalkan lokasi. Bahan bangunan juga tidak lagi datang. Namun, ada satu hal yang aneh. Tepat pada saat konstruksi berhenti, ada satu baris catatan tentang pengecoran beton di fondasi bawah tanah. Tanggalnya adalah Selasa, 20 Oktober 1998. Detektif Haryono menahan napas saat melihat tanggal itu. Ketua Wijoyo dan Ibu Siti menghilang pada hari Minggu, 18 Oktober. Jadi, tepat 2 hari setelah mereka menghilang, beton itu dicor. Mengapa di lokasi yang sudah berhenti total, beton dicor pada hari itu? Detektif Haryono harus menemukan orang yang tahu jawabannya. Pekerja yang ada di lokasi pada hari itu. Ia mulai mencari satu persatu orang-orang yang pernah bekerja di sana. Waktu telah berlalu dan mereka semua sudah terpencar. Namun, setelah berusaha keras, ia berhasil menemukan satu orang. Seorang pekerja tua yang pernah bekerja di lokasi itu bernama Pak Karto. Pak Karto saat itu sudah mendekati usia 70 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah kamar sewaan kecil di pinggiran Surabaya. Awalnya, Pak Karto enggan berbicara. Ia menggelengkan kepala, mengatakan bahwa itu sudah lama sekali dan ia tidak ingat. Namun ketika detektif Haryono mengatakan bahwa tulang manusia ditemukan di dalam beton, raut wajah Pak Karto berubah. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya membuka mulutnya yang berat. Sebenarnya, saya masih belum bisa melupakan malam itu. Cerita yang disampaikan Pak Karto adalah sebagai berikut. Beberapa hari setelah konstruksi dihentikan, suatu malam ia tiba-tiba dihubungi. Dikatakan ada pekerjaan malam itu dan diminta datang ke lokasi. Pak Karto tidak mengerti. Di tengah lokasi yang sudah berhenti dan di tengah malam pula, pekerjaan apa yang ada. Namun karena diiming-imingi upah yang besar, ia bersama beberapa rekannya pergi ke lokasi. Ketika tiba di lokasi, sebuah truk molen sudah ada di sana. Truk yang mengangkut beton. Pekerjaan yang mereka lakukan hari itu adalah mengecor beton di fondasi bawah tanah di tengah malam dan pekerjaan yang tidak terjadwal. Pak Karto merasa sangat aneh saat itu. Pengecoran beton biasanya dilakukan di siang hari yang terang, jarang sekali dilakukan terburu-buru di tengah malam. Terlebih lagi orang yang memerintahkan pekerjaan hari itu terus-menerus mendesak mereka untuk bekerja cepat. Ia juga berpesan dengan tegas agar tidak membicarakannya di tempat lain. Malam itu gerimis juga turun. Di lokasi yang gelap, hanya dengan beberapa lampu, orang-orang bekerja dalam diam mengecor beton. Pak Karto samar-samar ingat melihat sesuatu seperti karung besar di salah satu sudut fondasi. Namun ia tidak berani mendekat. Karena didesak untuk segera menutupinya, ia hanya melakukan apa yang diperintahkan dan mengecor beton di atasnya. Setelah pekerjaan selesai, sebuah amplop tebal berisi uang tunai disodorkan ke tangannya. Pak Karto merasa uang itu terasa menakutkan. Itulah sebabnya selama 6 tahun ia tidak pernah menceritakan malam itu kepada siapapun. Detektif Haryono bertanya dengan hati-hati, siapa orang yang memerintahkan pekerjaan malam itu? Pak Karto ragu sejenak, lalu menjawab dengan jelas. Orang yang datang langsung ke lokasi malam itu dan memerintahkan pekerjaan adalah menantu sang ketua, Danang. Hati detektif Haryono mencelos, Danang. Suami dari putri ketua Wijoyo, Santi, dan orang yang bertanggung jawab atas Nusantara Pelayaran. Sebenarnya, detektif Haryono awalnya mencurigai orang lain, putra sulung ketua Wijoyo, Budi. Bangunan itu adalah proyek dari Nusantara Konstruksi yang dipimpin oleh Budi. Terlebih lagi, jika ayahnya meninggal, orang yang akan mewarisi harta terbesar adalah putra sulung. Jadi, detektif Haryono pertama-tama memeriksa alibi Budi. Namun, Budi memiliki alibi yang kuat. Sekitar waktu hilangnya kedua orang itu, Budi sedang berada di Jakarta untuk urusan perusahaan. Catatan hotel dan kesaksian orang-orang yang ditemuinya masih ada. Budi tidak mungkin berada di lokasi itu. Detektif Haryono pun mengesampingkan kecurigaannya terhadap putra sulung itu. Tidak sembarangan menuduh orang. Itulah prinsip yang dipegangnya selama ini. Setelah putra sulung keluar dari daftar tersangka, semua panah mengarah pada satu orang, menantunya, Danang. Kebetulan, Danang punya alasan untuk bisa keluar masuk lokasi itu dengan bebas. Karena Budi sering bepergian ke Jakarta, Dananglah yang mengawasi proyek-proyek konstruksi grup di Surabaya.
Jadi, tidak ada yang akan merasa aneh jika ia datang ke lokasi di tengah malam dan memerintahkan pekerjaan. Detektif Haryono sekarang mulai menggali lebih dalam tentang Danang. Dan tak lama kemudian, ia menemukan fakta-fakta mengejutkan. Saat itu, Danang sedang berada di ujung tanduk. Ketika Nusantara Pelayaran goyah akibat krisis moneter, ia mulai menyelewengkan uang perusahaan. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Detektif Haryono menemukan seorang mantan pegawai akuntansi Nusantara Pelayaran. Setelah ragu sejenak, pegawai itu membuka mulutnya. Saat itu, uang perusahaan terus-menerus menghilang entah kemana. Pembukuan sering tidak cocok. Semua orang tahu tapi diam saja karena itu adalah perbuatan Pak Danang. Danang menggunakan uang yang diselewengkan untuk menutupi utang-utangnya. Ia awalnya bukan orang kaya, ia baru mendapatkan posisi di grup setelah menikah dengan putri Ketua Wijoyo. Namun, ketika krisis moneter melanda, bisnis-bisnis yang ia kelola terjerat utang. Ia bahkan meminjam dari rentenir dan semakin terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Uang perusahaan digunakan untuk menutupi lubang itu, tetapi itu seperti menuangkan air ke dalam gentong yang bocor. Jika penggelapan itu terungkap, Danang akan kehilangan segalanya. Ia tidak hanya akan dipecat dari perusahaan, tetapi juga bisa masuk penjara. Dan tepat pada saat itu Ketua Wijoyo mengetahui fakta tersebut. Detektif Haryono teringat kembali cerita yang ia dengar dari Rina. Seminggu sebelum menghilang, perkataan Ibu Siti kepada putrinya, "Bapak Ketua sudah mengambil keputusan besar. Sepertinya beliau akan memperbaiki semua kesalahan." Beliau sangat kecewa pada seseorang. Sekarang, arti dari kata-kata itu menjadi satu. Seseorang yang membuat Ketua Wijoyo sangat kecewa itu adalah menantunya, Danang, yang telah menyelewengkan uang perusahaan. Ketua Wijoyo berniat untuk memperbaiki masalah itu. Ia akan memanggil pengacara untuk menulis ulang surat wasiatnya, mengambil kembali bagian yang akan diberikan kepada Danang, dan mungkin bahkan mengungkap penggelapan itu ke publik. Lalu bagaimana Ketua Wijoyo bisa mengetahui rahasia itu? Disinilah Detektif Haryono teringat pada Ibu Siti. Ibu Siti adalah orang yang paling dekat menjaga sang ketua. Telepon yang masuk untuk sang ketua, orang yang datang menemuinya, semuanya melewati mata dan telinganya. Ibu Siti pasti samar-samar menyadari apa yang dilakukan Danang. Dan ia pasti telah memberitahukan fakta itu kepada sang ketua yang kesepian dan sakit. Niat Ibu Siti hanyalah untuk kebaikan sang ketua. Namun, kejujurannya itu justru membawa malapetaka. Ibu Siti tidak pernah bermimpi bahwa apa yang ia laporkan itu pada akhirnya akan merenggut nyawanya. Ia hanya tidak ingin lansia yang malang itu terus ditipu. Dari sudut pandang Danang, Ibu Siti adalah orang yang sangat berbahaya. Seseorang yang mengetahui rahasianya dan membisikkan rahasia itu ke telinga sang ketua. Jika saja Ibu Siti tidak ada, sang ketua mungkin tidak akan repot-repot mengubah surat wasiatnya. Semua motif sekarang menunjuk dengan jelas pada satu orang. Orang yang paling dirugikan jika surat wasiat diubah, orang yang akan kehilangan segalanya jika penggelapan uang perusahaan terungkap, orang yang bisa mengakses rekening sang ketua, dan orang yang memerintahkan pengecoran beton di tengah malam di lokasi konstruksi itu. Semuanya mengarah pada menantunya Danang. Detektif Haryono akhirnya bisa menyusun gambaran besar dari kasus ini. Oktober 1998, akhir pekan ketika semua keluarga sedang tidak ada di rumah, Danang pasti memanfaatkan celah itu. Ia pergi ke rumah sang ketua saat hanya ada Bapak Wijoyo dan Ibu Siti, dan di sanalah ia merenggut nyawa keduanya. Ia membuang mobil sang ketua di dekat bandara dan mengambil uangnya untuk membuatnya seolah-olah keduanya melarikan diri. Kemudian, ia memindahkan kedua mayat itu ke lokasi konstruksi yang sering ia kunjungi. Dan 2 hari kemudian, di tengah malam, ia memerintahkan pengecoran beton untuk mengubur mereka selamanya. Misteri yang tidak terpecahkan selama 6 tahun akhirnya terungkap. Detektif Haryono menghela napas panjang. Namun, ini belum berakhir. Gambaran yang ia susun sangat masuk akal, tetapi ia harus membuktikannya dengan kuat. Dugaan saja tidak cukup untuk menangkap seseorang. Terlebih lagi, Danang telah hidup dengan baik selama 6 tahun. Ia masih memegang jabatan tinggi di perusahaan. Untuk menangkap orang seperti itu, dibutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Jika salah langkah, ia justru bisa memberinya celah untuk lolos. Untungnya, di tangan Detektif Haryono sekarang sudah ada cukup banyak kartu. Kesaksian pekerja tua tentang pengecoran beton di tengah malam, kesaksian mantan pegawai akuntansi tentang uang perusahaan yang hilang, ingatan sang putri tentang telepon terakhir ibunya, dan uang tunai dalam jumlah besar yang menghilang tanpa jejak penggunaan. Detektif Haryono perlahan bangkit. Sekarang saatnya bertemu langsung dengan orang itu. Seorang pria yang telah hidup dengan wajah normal selama 6 tahun. Seseorang yang tetap tenang setelah mengubur 2 orang di dalam beton. Waktu untuk menghadapi kebenaran
sudah di depan mata. Penangkapan dan pengakuan. Juni 2004, Detektif Haryono sedang menyusun potongan terakhir dari teka-teki keberadaan 300 juta rupiah yang hilang. Dunia percaya uang itu dibawa lari oleh kedua korban. Namun Detektif Haryono tahu uang itu tidak pernah sampai ke tangan mereka. Detektif Haryono dengan gigih menelusuri catatan lama di bank. Setelah menderita stroke, Ketua Wijoyo kesulitan bergerak sehingga ada seseorang yang membantunya mengelola keuangannya, menantunya Danang. Ternyata orang yang menarik uang dalam jumlah besar itu secara bertahap beberapa hari sebelum sang ketua menghilang adalah Danang. Pada dokumen permintaan penarikan, tertinggal goresan tangan orang lain, bukan sang ketua. Lalu, kemana uang itu pergi? Detektif Haryono akhirnya menemukan alirannya. Tepat setelah keduanya menghilang, Danang melunasi utang dalam jumlah besar kepada seorang rentenir dengan tumpukan uang tunai baru. Waktunya sangat cocok dengan saat uang ditarik dari rekening sang ketua. Detektif Haryono menemui rentenir itu secara langsung. Awalnya ia mengelak, tetapi setelah ditunjukkan buku catatan lama, ia akhirnya mengangguk. Ia membenarkan bahwa saat itu Danang tiba-tiba melunasi utang besar dengan uang tunai. Ia sendiri sempat heran dari mana orang yang biasanya kesulitan uang itu mendapatkan dana sebesar itu. Sekarang semuanya cocok. Uang yang dikatakan dibawa lari oleh kedua korban sebenarnya digunakan oleh Danang untuk melunasi utangnya. Di tangan Detektif Haryono sekarang sudah ada bukti yang cukup. Kesaksian pekerja tentang pengecoran beton, kesaksian mantan pegawai tentang penyelewengan dana perusahaan, catatan penarikan uang dari rekening sang ketua, dan kemana aliran dana itu bermuara. Tidak ada alasan lagi untuk ragu. Jumat 11 Juni. Detektif Haryono bersama rekan-rekannya mendatangi Danang di kantornya. Danang hari itu masih bekerja dengan wajah normal, mengenakan setelan rapi dengan ekspresi tenang. Selama 6 tahun, ia telah hidup sebagai menantu yang berduka dan tidak ada seorang pun yang mencurigainya. Detektif Haryono mendekat menunjukkan identitasnya dan segera menangkapnya. Wajah tenang Danang seketika pucat pasi. Karyawan di sekitarnya berbisik-bisik menatap dengan tidak percaya saat Danang yang terhormat digelandang polisi. Danang berusaha berpura-pura tenang. Pasti ada kesalahpahaman, katanya dengan suara keras, "Saya akan segera bebas." Namun suaranya bergetar. Di ruang interogasi, Danang awalnya menyangkal keras. Ia tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa ia dituduh atas kasus mertuanya yang lari dengan perawatnya? Ia terus berusaha mempertahankan topeng menantu yang baik hati. Ia bahkan memarahi Detektif Haryono, mengancam tidak akan tinggal diam karena telah menangkapnya tanpa bukti dan meminta dipanggilkan pengacara. Detektif Haryono hanya menyaksikannya dalam diam, tidak perlu terburu-buru. Di tangannya, ia memegang kartu-kartu yang tidak akan bisa Danang sangkal. Detektif Haryono tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan bukti yang telah disiapkannya satu persatu. Pertama, ia mengangkat cerita tentang beton yang dicor di tengah malam. Beton yang dicor tanpa jadwal, tepat 2 hari setelah keduanya menghilang. Alis Danang berkedut. Detektif Haryono kemudian memutarkan kesaksian pekerja yang mengatakan bahwa orang yang memerintahkan pekerjaan malam itu adalah Danang. Selanjutnya Detektif Haryono beralih ke masalah uang. 300 juta rupiah yang ditarik dari rekening sang ketua, fakta bahwa Danang yang menarik uang itu secara bertahap, dan fakta bahwa uang itu digunakan untuk melunasi utang Danang. Bibir Danang menjadi kering. Terakhir, Detektif Haryono mengangkat masalah penyelewengan dana perusahaan oleh Danang dan fakta bahwa Ketua Wijoyo mengetahuinya dan akan memanggil pengacara untuk mengubah surat wasiatnya. Detektif Haryono bertanya dengan suara tenang, namun jelas Bapak Ketua akan memperbaiki segalanya. Bukan, Anda berada di posisi akan kehilangan segalanya. Jadi, Anda harus menghentikan beliau sebelum itu terjadi, bukan begitu? Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Danang menunduk lama tanpa berkata-kata. Kemudian, bahunya merosot seolah runtuh. Topeng yang ia kenakan dengan kokoh selama 6 tahun itu hancur berkeping-keping. Itu adalah potret seseorang yang tidak pernah bisa tidur nyenyak selama 6 tahun. Meskipun dari luar tampak baik-baik saja, batinnya sudah lama hancur. Air mata mengalir deras dari kedua mata Danang. Dengan suara bergetar, Danang mulai mengakui segalanya. Pengakuannya adalah sebagai berikut. Saat itu, Danang benar-benar berada di ujung tanduk. Penyelewengan dana perusahaannya hampir terungkap. Dan mertuanya, Ketua Wijoyo, mengetahuinya. Sang ketua akan memanggil pengacara untuk menulis ulang surat wasiatnya, mengambil kembali bagian untuk menantunya, dan mungkin bahkan mengungkap kejahatannya ke publik.
Danang menjadi panik. Jadi pada akhir pekan ketika semua keluarga tidak ada di rumah, ia mendatangi kediaman sang ketua. Niatnya adalah untuk memohon ampun bahkan jika harus berlutut. Namun sang ketua bersikap tegas. Ia sudah membulatkan tekadnya dan memarahinya dengan keras. Saat itulah Danang kehilangan kendali. Ketakutan akan kehilangan posisi yang selama ini menjadi sandarannya mendorongnya ke jalan yang tidak bisa kembali. Dan di sanalah Danang akhirnya membunuh mertuanya. Ada seseorang yang menyaksikan kejadian itu, Ibu Siti. Ia berteriak dan berlari ke arah sang ketua, memeluk tubuhnya yang sudah tak bernyawa dan meratap ke arah Danang. Ia tidak meninggalkan sang ketua sampai akhir. Danang menjadi kalut. Selama Ibu Siti masih hidup, segalanya akan terungkap. Akhirnya Danang juga membunuh wanita yang mencoba melindungi sang ketua itu. Malam itu dengan gemetar ketakutan, Danang mulai merancang skenarionya. Ia memasukkan kedua mayat itu ke dalam mobil dan membawanya ke lokasi konstruksi yang sering ia kunjungi. Kemudian, ia meninggalkan mobil sang ketua di dekat Bandara Juanda untuk membuatnya seolah-olah keduanya telah terbang jauh. Ia juga mengambil uang sang ketua untuk membuatnya tampak seperti perampokan. 2 hari kemudian, Danang memanggil para pekerja dan memerintahkan pengecoran beton di tengah malam, mengubur keduanya selamanya. Dan setelah itu, ia hidup selama 6 tahun dengan wajah menantu yang berduka, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah mendengar seluruh pengakuan, Detektif Haryono menghela napas panjang dan dalam. Kebenaran yang terkurung di dalam beton selama 6 tahun akhirnya terungkap ke dunia. Detektif Haryono duduk terdiam untuk waktu yang lama. Perasaannya lebih seperti kelegaan yang mendalam daripada kegembiraan. Kelegaan karena akhirnya bisa mengembalikan kebenaran kepada orang-orang yang telah terkubur secara tidak adil. Hal pertama yang berubah adalah pandangan dunia terhadap Ibu Siti. Selama 6 tahun, orang-orang mencelanya sebagai wanita licik yang merayu orang kaya tua dan melarikan diri. Namun, kebenarannya adalah sebaliknya. Ibu Siti adalah orang yang mencoba melindungi lansia yang kesepian dan sakit sampai akhir. Ia kehilangan nyawanya karena mencoba memperbaiki kesalahan agar sang ketua tidak terus ditipu. Ia bukanlah wanita yang melarikan diri, melainkan orang yang setia di sisi sang ketua hingga akhir. Mendengar berita ini, Putri Ketua Wijoyo, Santi, terduduk dan menangis histeris. Fakta bahwa suaminya telah membunuh ayahnya dan ia hidup tanpa mengetahuinya selama 6 tahun. Ia tidak sanggup menanggung beban itu. Ia juga adalah korban yang telah ditipu oleh suaminya. Santi tidak berani muncul di depan umum untuk sementara waktu. Kesedihan karena kehilangan ayah dan rasa malu atas kejahatan suaminya menekannya. Namun, ia akhirnya memberanikan diri untuk menemui putri Ibu Siti, Rina. Dan di sana, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Selama ini, saya telah salah sangka terhadap ibumu. Saya benar-benar minta maaf. Dan putri Ibu Siti, Rina. Ia menerima sisa-sisa jenazah ibunya dengan kedua tangannya. Setelah 6 tahun, ia memeluk tulang belulang ibunya dan menangis lama. Namun air mata itu bukan lagi air mata ketidakadilan. Fakta bahwa nama baik ibunya akhirnya dibersihkan. Dan seluruh dunia sekarang tahu orang seperti apa ibunya. Fakta itu membuatnya bisa sedikit tersenyum. Rina memakamkan ibunya di tempat yang cerah. Dan tidak jauh dari sana, Ketua Wijoyo juga beristirahat dengan tenang di samping satu-satunya orang yang semasa hidupnya memperlakukannya sebagai manusia. Kebohongan bahwa keduanya telah melarikan diri bersama tidak lagi terdengar dari mulut siapapun. Sebaliknya, orang-orang mengingatnya sebagai kisah seorang pria tua dan seorang perawat yang tidak saling meninggalkan sampai akhir. Skandal yang digunjingkan dunia tidak pernah ada. Yang ada hanyalah seorang lansia yang kesepian dan seorang wanita yang melindunginya. Rina duduk lama di depan makam ibunya, lalu berbisik pelan. "Ibu, sekarang istirahatlah dengan tenang. Semua orang sudah tahu ibu orang seperti apa." Angin sepoi-sepoi membelai rambutnya, seolah-olah ibunya sedang menenangkan hatinya. Danang menerima hukuman setimpal. Kejahatan karena telah merenggut 2 nyawa dan menutupi kebenaran dengan kebohongan. Ia akhirnya membayar harga atas 6 tahun hidup dengan wajah normal. Kebenaran tentang penyelewengan dana perusahaan juga akhirnya terungkap sepenuhnya. Kegelapan yang lama tersembunyi di dalam pembukuan akhirnya tersingkap di bawah cahaya terang. Detektif Haryono menutup halaman terakhir dari berkas kasus itu. Lalu ia menatap lama keluar jendela ke langit Surabaya yang berlalu tanpa peduli. Beton yang kokoh dan waktu yang dalam pada akhirnya tidak mampu menutupi kebenaran. Setelah melewati kegelapan selama 6 tahun, kebenaran akhirnya muncul ke dunia. Dan nama seorang wanita pun bersama dengan kebenaran itu akhirnya menemukan tempatnya kembali. Itu adalah akhir yang lambat, tetapi pasti dan memuaskan.